tindakan mencemari atau mengotori lingkungan. Pencemaran lingkungan sendiri terjadi ketika makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya terjadi di lingkungan yang sama oleh kegiatan manusia sehingga melebihi standar baku batas yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada dampak-dampak pada pencemaran lingkungan. Yang pertama, kerusakannya pada ekosistem seperti pada tanaman dan hewan. Kedua, ada terganggunya kesehatan manusia seperti gangguan pernapasan, keracunan makanan, dan lain-lain. Ketiga, ada kehilangannya keanekaragaman hayati seperti penipisan spesies dan juga rantai makanan yang terganggu. Yang keempat, ada kerugian ekonomi. Yang kelima, ada krisis sumber daya. Dan yang keenam, ada pencemaran polusi air dan udara. Jadi jenis-jenis pencemaran itu terbagi menjadi 4, yaitu pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Yang pertama itu contohnya dari pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu seperti penggunaan pestisida yang berlebihan dan dapat merusak tanah yang digunakan untuk pertanian. Kedua, ada pencemaran air. Pencemaran air contohnya adalah pencemaran air yang terjadi ketika tumpahan minyak yang datang dari pabrik-pabrik dan langsung dibuang ke dalam air sungai, ke laut, dan sebagainya. Terus kemudian ada pencemaran udara. Pencemaran udara itu paling mudah kita lihat terdapat dari kendaraan-kendaraan yang sering kita pakai seperti mobil, motor, kemudian juga dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan asap yang tidak disterilkan dulu. Kemudian yang terakhir ada pencemaran suara. Pencemaran suara ini berasal dari kebisingan-kebisingan suara dari aktivitas kita sehari-hari, dari kendaraan-kendaraan yang kita gunakan. Seperti itulah contoh-contoh dari jenis-jenis pencemaran. Terkadang kita memang tidak sadar gitu kalau ada makhluk yang hidup selain kita. Jadi kita semena-mena membawa sampah ke sungai, danau, dan lain-lain. Nah, sehingga mereka terpapar oleh zat-zat beracun gitu, sehingga ekosistemnya jadi rusak. Nah, jadi dapat dijelaskan bahwa pencemaran air adalah kondisi di mana air tercemar oleh zat-zat beracun dan bahan polutan sehingga tidak layak lagi untuk digunakan bagi kita. Nah, pencemaran air dapat disebabkan oleh aktivitas manusia atau faktor alami. Adapun cara mengatasi pencemaran lingkungan yaitu yang pertama mengatur sistem pembuangan limbah industri, menanam pohon, pelindungan hutan, pengelolaan sampah, pembangunan air limbah, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menghemat listrik, menetapkan standar mutu bahan baku lingkungan, meningkatkan pengawasan lingkungan, serta meningkatkan edukasi terkait pentingnya menjaga lingkungan.